Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Aprianti dengan NIM 230105042 akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada di RPS, yaitu Asas dan Prinsip Muamalah Maliyah dan Hukum Dagang di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan sedikit menjelaskan bahwa muamalah maliyah adalah transaksi ekonomi dalam Islam yang meliputi berbagai aspek, yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Asas-asas muamalah maliyah dalam fikih muamalah itu adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam melakukan transaksi ekonomi. Asas-asas tersebut itu dia ada 4. Yang pertama, asas kerelaan atau rida. Maksudnya semua transaksi harus dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan dari antara dua belah pihak. Maksudnya itu kedua belah pihak itu harus rela dan setuju dengan isi transaksi yang sudah dilaksanakan dalam kesepakatan itu, karena ini tuh sangat penting kalau di dalam muamalah maliyah, karena itu dapat mencegah terjadinya konflik dan perselisihan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak tersebut. Yang kedua itu ada asas keadilan atau al-adal. Itu semua transaksi harus dilakukan dengan adil dan tidak menzalimi salah satu pihak. Maksudnya tuh kedua belah pihak itu harus dilakukan dengan adil. Jangan ada sebelah pihak yang diperlakukan secara tidak adil dan sebelah pihak lagi itu diperlakukan secara istimewa. Itu tidak boleh terjadi. Karena sangat penting dalam muamalah maliyah yang nantinya itu dapat menciptakan kepercayaan dan kestabilan dalam transaksi ekonomi. Kemudian yang ketiga itu ada asas transparansi atau al-waduha. Maksudnya tuh semua transaksi harus dilakukan dengan transparan dan tidak ada penipuan. Nah, di sini kedua belah pihak itu harus memiliki informasi yang jelas dan akurat tentang isi dari transaksi tersebut. Agar asas transparansi ini tuh sangat penting dalam muamalah maliyah karena mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan dalam transaksi ekonomi. Nah, yang keempat, itu ada asas amanah atau al-amanah. Semua transaksi itu harus dilakukan dengan amanah dan tidak ada pengkhianatan di dalam kesepakatan yang sudah dibuat itu. Artinya, kedua belah pihak itu harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam transaksi. Asas amanah ini tuh sangat penting dalam muamalah maliyah karena dapat menciptakan kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Nah, asas-asas muamalah maliyah tersebut itu semuanya tujuannya untuk menciptakan transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan amanah. Dengan demikian, nanti transaksi ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan dari antara kedua belah pihak atau beberapa pihak tersebut. Nah, kita lanjut nih ke prinsip-prinsip muamalah maliyah dan hukum dagang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum dagang di Indonesia memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam melakukan transaksi ekonomi. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu ada 4 ya kalau nggak salah. Yang pertama itu ada prinsip kebebasan berkontrak. Maksudnya tuh pihak-pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menentukan isi dari kontrak tersebut. Nah, pihak-pihak dapat menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam kontrak. Prinsip kebebasan berkontrak ini tuh sangat penting dalam hukum dagang karena dapat memungkinkan pihak-pihak untuk menentukan sendiri isi kontrak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua itu ada prinsip itikat baik atau good faith. Semua transaksi harus dilakukan dengan itikat baik dan tidak ada penipuan. Nah, maksudnya tuh ya pihak-pihak harus bertindak dengan jujur dan tidak ada niat untuk menipu atau merugikan pihak lain. Prinsip itikat baik ini sangat penting dalam hukum dagang karena dapat menciptakan kepercayaan beberapa pihak. Nah, yang ketiga itu ada prinsip kepastian hukum atau legal certainty. Semua transaksi harus memiliki kepastian hukum dan tidak ada kesimpang siuran. Artinya, transaksi itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kepastian hukum ini sangat penting dalam hukum dagang karena itu dia seperti poin utama tuh di dalam prinsip ini. Nah, yang keempat itu ada prinsip keadilan atau justice.
Semua transaksi harus dilakukan dengan adil dan tidak menzalimi salah satu pihak. Artinya, pihak-pihak itu harus diperlakukan dengan adil. Sama tadi seperti penjelasan saya di atas tentang asas. Prinsip-prinsip hukum dagang tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, dan juga diatur di Undang-Undang tentang Perdagangan. Terus diatur juga di Undang-Undang tentang Kontrak. Kemudian juga ada diatur di Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum dagang di Indonesia bertujuan untuk menciptakan transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan amanah. Serta transaksi ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian, terima kasih. Sekian dari paparan materi yang telah saya jelaskan. Apabila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.